Shalom sobat semua dimanapun kita berada. Pada saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sore. Dan hari ini puji Tuhan, dengan izin Tuhan keadaan semua kembali normal, meskipun agak ada kendala tadi ya. Jadi saya agak sedikit molor. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, karena pada saat hari ini kami boleh mencari wajah-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tutup fokus kami dengan kuasa darah kudus-Mu, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, urapi bibir lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan lanjutan dari kemarin tentang hal berdoa. Oke, tentang hal berdoa. Sekarang yuk kita buka di Matius 26 ayat yang ke sebetulnya ayat dari 36 sampai 46, tetapi saya akan membacakan di ayat yang ke-40 ya. Matius 26 ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Dia berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyalahkan aku sudah dekat." Saudara terkasih, dalam perikop ini saya menceritakan tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Maksudnya apa? Di sini dikatakan ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Saudara sekalian, banyak orang yang doa itu dianggap sepele, doa itu dianggap simpel. Sebetulnya itu salah. Yang seharusnya bagaimana? Yang seharusnya adalah kita pertama, yaitu yang sudah saya ceritakan kemarin, jelaskan kemarin, jangan bertele-tele dan doanya tidak seperti orang munafik. Dan juga kita masuk kamar, kunci pintu dan jendela. Dan di sini selain itu kita jangan cuma 5 menit selesai, 10 menit selesai. Yuk kita coba belajar mulai dari 15 menit, 30 menit ya, sampai 1 jam. Bagaimana nanti hasilnya saudara akan merasakan. "Pak, nggak mungkin 1 jam, cuma 15 menit seberapa jam udah takluk udah ngantuk." Ya kan? Dalam arti kata gini, ketika di saat malam hari kita mau tidur, disitulah satu perenungan kita sepanjang hari itu, dari pagi sampai mau tidur kembali. Kita itu merenungkan sejauh apa kita sudah melakukan. Apakah itu mengecewakan Tuhan, ataukah kita melukai hati seseorang, sesama, ataukah gimana? Nah, Tuhan berkata demikian, "Tidakkah engkau bersama aku 1 jam? 1 jam bersama dengan aku." Tuhan ingin, Tuhan rindu supaya kita untuk terus bersama Tuhan. Ya, banyak orang doa yang paling cepat itu saat doa makan. Nah, saat doa makan itu cepat. Ketika makan, "Tuhan, aku lapar." Dah, amin. Ya kan? Ada lagi, "Tuhan, makan." Amin. Ada yang semua disebut dari presiden sampai ke pemerintahan bawah itu seperti KKR. Itu mau doa.
kadang aneh-aneh nih. Jadi doa yang itu tidak bertele-tele gitu ya. Nah, saudaraku semua di dalam Tuhan, apa sih manfaat doa sebetulnya? Yuk kita buka di dalam, nah ini di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke 11 ya. Tentang perikopnya tentang hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular kepada jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara sekalian di dalam Tuhan, saudara terkasih, dan pada saat ini kita mulai perenungan. Saudara, kita semua diberi kuasa. Saya banyak menerima messenger, menerima WA, menerima SMS, telepon, bahkan Twitter. Pak, tolong doakan saya. Pak, tolong doakan saya. Sekali lagi, saya bukannya tidak mau mendoakan, tetapi konteksnya saya bingung. Pokok doa yang saudara berikan kepada saya itu apa? Tujuannya apa? Ya kan? Saya sendiri juga bingung. Saya bukannya tidak mau mendoakan, saya mau mendoakan. Tetapi di sini konteksnya adalah kita diberi diberi kekuatan hal yang sama oleh Tuhan. Kita berdoa, ya kan? Nah, masing-masing doa itu ada yang dikabulkan dan ada yang tidak. Doa yang dikabulkan itu seperti apa? Doa yang tidak dikabulkan seperti apa? Doa yang tidak dikabulkan ketika kita harus introspeksi. Kita terhadap Tuhan ada jurang pemisah, yaitu kita dengan Tuhan ada dosa kita. Nah, dari situlah kita benar-benar bertobat. Pak, saya sebagai Kristen, saya sudah dari kecil. Iya, saudara, terima keselamatan itu merupakan anugerah. Tetapi anugerah keselamatan itu akan hilang jika saudara itu lalai dan terus melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Ya, saudara kasih di dalam Tuhan. Di sini saya bukan mau menghakimi seseorang, tetapi saya mengingatkan kembali konteksnya. Saudara terkasih, yuk kita cross check mulai saat ini. Mulai malam ini kita melakukan pertobatan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah padamu. Ampuni aku. Dan katakan, jangan minta selalu aku untuk aku semua. Sangat egois. Tetapi katakan, Tuhan, selidiki hatiku agar Engkau mengenal aku. Apakah aku masih mencintai Engkau atau tidak, Tuhan? Katakan seperti itu. Dan dari situ Tuhan sedang menguji kita, kesetiaan, ketaatan kita. Ya, kalau saudara setia dan taat dalam perkara kecil, ya firman Tuhan dikatakan, setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan kepercayaan perkara besar. Itu sudah hal yang dari Tuhan sendiri, dan itu bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Ya, saudaraku. Dan doa orang benar itu besar, sangat besar kuasanya. Ya, yuk kita sekarang mulai malam ini kita mulai berdoa. Coba 1 jam. Ya, 1 jam dengan cara apa doa? Bibirku memble, lambeku nduwer, aku ngumpluk dan berbusa. Saudara, salah. Kita lakukan pujian, penyembahan serta doa. Dari situlah akan terbuka. Kita akan merasa intim dengan Tuhan. Dan disitulah kita bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan maksudnya kita ke surga atau kemana atau harus kecelakaan dulu baru ketemu, enggak. Tetapi disinilah kita bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Tuhan melihat isi hati. Ya. Bukan melihat engkau kaya, bukan melihat engkau fasih lidah dalam berbahasa roh atau alkitabiah, enggak.
Tapi Tuhan melihat hatimu busuk atau tidak. Tuhan tahu, ya. Tuhan tidak melihat hartamu, ya kan? Saudara kalau melihat YouTube kemarin channel YouTube saya tentang hati hamba, di situ lirik lagu yang dinyanyikan oleh Sari Simorangkir itu, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat kekayaan, tetapi lihat hati seorang hamba untuk melayani Tuhan dengan benar-benar. Nah, saudaraku, dari sinilah kita untuk koreksi. Manfaat doa itu besar sekali buat kita. Di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak ada jalan keluar, kita tidak mengandalkan diri kita, kekuatan kita, atau kekuatan manusia, tetapi kita mengandalkan Kristus. Dari situlah jalan terbuka buat kita. Dan firman Tuhan katakan, celakalah engkau yang mengandalkan kekuatan atau orang lain. Tuhan ingin kita selalu dekat dan intim. Saudara sekalian, demikian firman yang saya sampaikan. Dan sebetulnya masih ada. Saya ingin membagikan untuk kekuatan kita semua, di mana di sini 10 janji Tuhan yang kuat dalam Alkitab, yaitu saudara bisa catat, yaitu dalam 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4, saudara bisa buka. Dan yang kedua, Yeremia 29 ayat 11. Yang ketiga, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Dan yang keempat, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, dan Filipi 4 ayat 19, dan Roma 8 ayat 37 sampai 39, dan yang ketujuh Amsal 1 sampai 3 ayat Amsal 1 ayat 33, ya. Amsal 1 ayat 33, dan Yohanes 14 ayat 27, dan Roma 10 ayat 9, dan Roma 6 ayat 23. Nah, kiranya nanti saudara bisa dibuka dan bisa di-setel ulang, nanti ada recordingnya di YouTube, saudara bisa menyaksikan. Dan saya beri kesempatan, ini masih ada waktu sangat banyak, cukup banyak, sekitar antara 15 jam. Jika saudara ingin bertanya atau berkomen, silakan tulis di kolom komen. Tidak usah malu-malu, kita di sini sharing dan kita sama-sama belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, manfaat doa buat kita itu sangat besar sekali. Di saat kita tidak mampu, kita bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, katakan, Tuhan, ini aku nggak mampu apa-apa Tuhan. Sama dulu seperti saya, ketika saya difitnah, dicaci maki, ya, sampai detik ini pun saya percaya dan yakin Yesus di kampungnya sendiri pun tidak diakui, apalagi saya, apalagi saudara. Banyak saudara-saudara kita, ya, saudara kandung kita menjauhi kita, memusuhi kita. Buat saya tidak masalah, asal jangan Tuhan yang akan meninggalkan kita. Kalau Tuhan meninggalkan kita, celaka kita, ya. Kalau saudara, ayah, ibu meninggalkan kita, whatever. Nah terus Pak, saya makan dari mana? Apa segala macam. Saudara bisa kerja, ya. Pandanglah burung pipit di udara, tidak menabur, mereka bisa hidup, bisa makan. Dari sinilah kekuatan dari doa. Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Kiranya ada yang ingin berkomentar atau bertanya jawab, dan jika tidak ada, saya akan tutup. Kita akan lanjutkan besok pagi dan minggu sorenya. Saudara sekalian, yang ingin berkomentar silakan komentar, ingin tanya, nanti di bawah sini ada nomor konseling dan doa. Saudara bisa WA, nanti WA itu akan disambung bagian sekretariat. Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Kita tutup firman Alkitab kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena besar kasih anugerah-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang sakit, memiliki sakit penyakit dan memiliki beban permasalahan. Bapak, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, berikan kesehatan yang
sejati dari Engkau Tuhan, dan berikan jalan keluar buat mereka yang mengalami permasalahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh pilur-pilur-Mu semuanya, segala sakit penyakit permasalahan sudah Engkau selesaikan, Engkau tanggung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan yang kudus dengan para malaikat yang kudus, bersama Tuhan Anak Tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara, demikian sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Kalau ada yang ingin komen, silakan komen. Nanti saya akan jawab setelah live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.